Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Serie A lagi gempar. Wah, lagi gempar. Nah, ini lagi heboh nih. Pertama kita mulai dari yang ringan-ringan dulu ya. Yang pertama dari Kim Min Jae. Ini udah bye-bye Kim Min Jae. Kasihan sih Napoli. Cuman duitnya kan lumayan gede, jadi ya tidak tidak ada yang terlalu disesalkan. 60 juta untuk ukuran seorang center back ini sangat-sangat besar, apalagi center back asal Asia ya. Napoli bisa menggunakan uangnya untuk direinvestasikan, entah mereka beli striker atau beli back baru penggantinya, kita lihat saja. Nah, sekarang yang agak heboh adalah di Serie A soal Milan. Baru beberapa minggu yang lalu fans lagi heboh nih, fansnya Milan gara-gara Maldini dipecat kan. Kayaknya sudah menjadi rahasia umum bahwa faktor utama itu adalah perbedaan pendapat soal investasi. Nah, Maldini ingin pemain-pemain kunci dipertahankan sambil investasi ditambah, artinya owner keluarin duit lebih besar lagi untuk beli pemain. Tapi ownernya beda, mereka pengennya jual pemain-pemain yang mahal, beli lagi pemain yang lebih murah yang kemungkinan bisa berkembang jadi pemain mahal. Nah, ternyata setelah Maldini dipecat, kelihatan sekarang Tonali, Pak. Kawan-kawan tahulah Newcastle sebelumnya menawar Barella di sekitar 50 juta pound sterling, atau kalau dijadikan euro itu sekitar 58. Ditolak mentah-mentah oleh Inter Milan. Nah, kemudian Newcastle mengalihkan sasaran mereka ke Tonali, dan kabarnya ini sudah diajukan penawaran 70 juta euro. Di angka ini sebenarnya Milan mintanya 80 juta. Nah, tapi di angka ini Milan sudah siap, ayo kita negosiasi kan. Bahkan kabarnya lagi Tonali sudah menyetujui, sudah ada personal agreement dengan Newcastle untuk pindah ke Newcastle. Bahkan itu di mana-mana meme-nya sudah ada, itu bukan meme sih, fotonya Tonali pakai baju Newcastle. Nah, ini benar-benar menimbulkan perpecahan di kalangan fans. Mereka baru aja kesel gara-gara Maldini dipecat, sekarang Tonali lagi. Kan kita sama-sama tahu lah Tonali walaupun nyebelin, tapi ini kalau aku darahnya biru hitam, kalau ini darahnya merah hitam, Pak. Ini Milanisti sejati, kalau dia sampai dijual, waduh, menurutku blunder sih, blunder banget. Tapi ya tidak tahulah, itu urusan mereka. Yang jelas kalau benar-benar ini kejadian, maka Milan punya uang untuk melakukan revolusi. Bahkan kabarnya tidak akan berhenti di Tonali saja. Maignan kabarnya akan dijual juga, karena Maignan saat ini salah satu kiper terbaik di Serie A. Peminatnya cukup banyak. Walaupun aku nggak tahu siapa yang meminati. Kalau Onana aku tahu siapa yang mengincar Onana kan. Nah, kalau Tonali dijual 70, misalnya si Maignan 60 atau 70, mereka akan punya uang 120 juta kurang lebih untuk beli pemain lagi. Ngeri, Pak. Bahkan kabarnya ini baru gosip aja, mereka mempertimbangkan untuk mengincar Lukaku. Tapi aku nggak yakin sih kalau yang Lukaku ini. Karena Lukaku itu maunya cuma ke Inter. Kalaupun tidak ke Inter, masa sih ke Milan? Aku sangat-sangat ragu. Bahkan kabarnya Lukaku sekarang karena Inter sama Chelsea mentok, nggak ketemu formula peminjaman yang gimana, akhirnya Lukaku mempertimbangkan kembali tawaran dari Al Ahly dari Arab Saudi kan. Kita lihat saja. Menurutku lebih bagus kayak gitu. Lukaku ini benar-benar bikin apa ya? Bikin heboh yang nggak perlu. Udah musim lalu kita gagal dapetin Dybala, sekarang coba kalau Dybala dua dengan Lautaro ini kan menurutku klik banget, yang satu tukang dribble, satu sangat bagus di build up play, di link up play, ya begitu sih. Eh Soal Tonali, agennya kan datang menemui Juventus, si ini Rizzo. Ketika ditanya bagaimana kabar Tonali, dia bilang no comment. Kayaknya ini sudah benar-benar di ujung, tapi dia nggak berani komen, takutnya nanti kalau batal biar nggak jadi heboh kan. Itu soal Milan. Soal Inter, beritanya tidak separah Milan, tapi ini juga agak-agak ini.
Sekarang gara-gara Milan Tonali sudah hampir dijual, Milan pun ikut-ikutan mengincar Fratesi. Tapi kalau kabar bahwa mengincarnya kan sudah lama, cuma lebih solid lah ininya. Dan karena Sassuolo tahu bahwa sekarang Inter punya saingan Milan dan Juve, dia pun menaikkan harganya dari semulanya sekitar 30 sampai maksimal 35, sekarang minimal 40 juta. Nah loh. Kalau ini kadang-kadang yang menyebalkan ya, sebenarnya sebelumnya kan sudah agreement dengan Sassuolo, udah agree dengan Fratesi, udah tinggal boom, kelar kan, 30 dapet. Nah sekarang udah naik jadi 40 gimana? Kalau 40 juta kayaknya susah. Untuk sekelas Fratesi masalahnya ini. Aku udah tak bisa berkita-kiti, Pak. Sementara itu di sisi lain, nih, ketertarikan Inter Milan untuk men-sign Lazio superstar yaitu Milinkovic Savic fading fast. Fading ini artinya meredup. Ya, mungkin karena seperti yang lama Inzaghi mulai kalah suara sama manajemen kan udah Fratesi aja total sekarang Fratesi harganya naik lagi. Gimana, cuy? Aduh, aku udah bingung, nggak tahu lagi yang gimana. Kemudian untuk Onana, Inter akhirnya mematok target 60 sampai 70. MU masih berusaha mendapatkan Onana tapi harganya biar di bawah 60. Kalau ini sih kayaknya nggak usah khawatir. Apalagi yang jadi masalah adalah Vicario, kiper yang semula diincar oleh Inter untuk menggantikan Onana ternyata sudah agree, udah deal untuk join Tottenham Hotspur. Jadi ya menurutku kecuali kalau angkanya 80 juta ke atas, nggak ada alasan buat Inter ngejual siapa namanya si Onana kan, karena ya di mana cari pengganti kalau kawan-kawan ingat bagaimana final Liga Champions itu kalau kiper kita bukan Onana, final itu akan sangat jauh berbeda. Maksudnya gini, kita memang kalah waktu itu, tapi kalau saja waktu itu Onana bukan bermain, kita akan jauh lebih didominasi lagi oleh Manchester City. Menurutku sudah itu ide untuk menjual Onana itu sebaiknya dihapus saja. Berikutnya adalah ini. Superstar trio Onana, Barella, Di Marco. Ini ada kemungkinan tiga-tiganya bisa lepas dari Inter tapi ya belum pasti juga. Barella ditawar oleh Newcastle, di awal aku udah bahas, awalnya tawaran itu sebesar 58 juta euro tapi ditolak. Nah, sekarang Liverpool kan dari musim lalu sebenarnya Jurgen Klopp sudah tertarik dengan Barella karena dia memainkan sepak bola dengan pressing ketat. Nah, Barella ini adalah pemain yang sangat cocok karena dia punya stamina oke banget. Kalau kawan-kawan ngerti dengan sepak bola pasti tahu memainkan sepak bola high pressing itu kan sangat menuntut stamina karena begitu siapa dapat bola harus secepatnya di pressing jangan sampai dia berkembang. Jadi ini akan melibatkan banyak sprint. Nah, ini yang bikin Barella ini bakalan masuk banget di ininya Jurgen Klopp kan. Nah, katanya sih ini akan ada crazy offer for Barella, akan ada tawaran yang sangat menggiurkan. Untuk Barella itu katanya akan ada tawaran di kisaran 80 juta. At least dari pihak Inter kayak ngomong gini, kamu kalau nawar 80 juta baru kita duduk negosiasi. Kalau masih di bawah itu nggak usah deh. Nggak usah repot-repot ngirim proposal kayak gitu. Itu untuk Barella. Untuk Di Marco, benar perkiraanku kemarin itu bakalan sekitar 40 juta euro. Nah, menurutku ini adalah kerugian untuk Inter. Karena 40 juta wingback yang sekelas apa sih yang kita bisa dapat? Aku tidak yakin dengan 40 juta itu dipotong pajak itu akan bisa dapat pengganti yang sepadan dengan Di Marco kecuali kalau kita pulangin Perisic. Tapi Perisic pun aku nggak yakin dia masih sebagus 2 musim lalu. Itu sih menurutku, atau duitnya yang 40 juta itu untuk beli Hakimi kali ya. Kayaknya nggak mungkin. Dan yang satu lagi Onana, tapi Onana sudah aku bahas bolak-balik. Itulah guys, gimana nih? Soal ada perkembangan baru lagi ngomong-ngomong soal Marcus Thuram.
karena kayaknya Milan sudah pede banget mereka bakalan jual Tonali, bakal deal maksudnya. Mereka pun kalau nggak dapat Lukaku, mereka akan signing Marcus Thuram karena entah kenapa dealnya Thuram dengan PSG sampai sekarang belum kelar juga. Wah, kalau Thuram ke Milan sih lumayan ini akan jadi kekuatan besar karena dia bisa dribble, bisa turun jemput bola. Cuman kalau kehilangan Tonali aku ngelihat musim ini salah satu musim terbaik Tonali untuk, sepanjang karirnya. Kalau dia lepas dari Milan, ini lapangan tengah Milan akan jomplang banget sih. Apalagi saat ini kan lapangan tengah Milan juga nggak bagus-bagus amat kan. Mereka kan sayapnya yang bagus, terutama si Leao sama si Theo Hernandez. Theo Hernandez juga ini lagi diincar sama Real Madrid, kawan-kawan kalau ingat kemarin kontenku adalah yang mengincar Di Marco itu Real Madrid dan MU. Nah, Real Madrid itu kan sekarang back kirinya si Camavinga. Sekarang Camavinga ini kan aslinya pemain tengah. Jadi mereka memang sedang sangat perlu back kiri yang paten lah. Theo Hernandez sedang sedang diincar. Apalagi Theo Hernandez juga adalah salah satu pemain yang marah-marah gara-gara Maldini dipecat. Kemungkinan banyak pemain pondasi Milan itu akan keluar di musim ini. Kita lihat aja. Walaupun mereka bisa beli banyak pemain, tapi kalau perekatnya ini hilang, aku nggak yakin mereka bisa mereka bisa bersaing ketat lah di perburuan Scudetto. Itu aja untuk Juventus belum ada ini. Belum ada kabar. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Terima kasih. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.